Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu di pelajaran SKI. Kali ini Ibu akan menerangkan tentang pelajaran 3. Apa itu? Kita next ke slide selanjutnya ya. Masih seputar Arab pra-Islam. Kali ini Ibu akan membahas tentang agama dan kepercayaan masyarakatnya ya. Jadi apa sih kepercayaan atau agama bangsa Arab sebelum Islam itu datang? Nah, jadi di sini sesuai dengan judulnya kalian coba baca, yaitu mengetahui agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Jadi agama apa saja atau kepercayaan apa saja yang dianut oleh Arab sebelum Islam masuk. Nah, di slide selanjutnya ini kalian coba perhatikan, Ibu sudah membuat sebuah bagan yaitu tentang agama atau kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Pertama, yaitu agama atau kepercayaan mereka itu terbagi menjadi dua, yaitu agama Samawi atau Tauhid, dan yang kedua adalah animisme dan dinamisme. Kemudian dari agama Samawi atau Tauhid itu ada dua agama yang dipercaya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sedangkan dari animisme dan dinamisme itu atau kepercayaan itu ada 4. Yang pertama adalah Majusi atau Zoroaster, menyembah berhala, kemudian menyembah malaikat, dan yang terakhir menyembah benda langit. Oke, sekali lagi Ibu tegaskan ya, agama atau kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam masuk itu terbagi menjadi dua, yaitu agama Samawi atau Tauhid, dan yang kedua adalah animisme dan dinamisme. Yang agama Samawi atau Tauhid itu ada dua, yaitu Yahudi dan Nasrani, agama Yahudi dan agama Nasrani. Sedangkan yang animisme dan dinamisme itu terbagi menjadi 4, yaitu Majusi atau Zoroaster, menyembah berhala, menyembah malaikat, dan menyembah benda langit. Nah, sudah paham kan? Untuk selanjutnya, Ibu akan membahas tentang agama-agama yang tadi Ibu sebutkan ya. Nah, dimulai dengan agama Yahudi. Yang tadi agama Yahudi itu termasuk ke dalam agama Samawi ya. Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa. Kitab suci agama Yahudi adalah Taurat. Namun, mereka sudah menyimpang dari ajaran agama yang diajarkan Nabi Musa. Jadi, orang-orang Yahudi itu banyak sekali mengubah kitab sucinya sendiri gitu, sehingga ajaran mereka itu menyimpang dari kitab yang sebenarnya. Kemudian agama Yahudi ini dianut oleh kaum Bani Israel. Mereka menganggap dirinya sebagai bangsa yang derajatnya paling tinggi di dunia. Oleh karena itu mereka tidak mengaku agama yang datang sesudahnya. Jadi mereka tidak mengakui agama yang datang sesudahnya. Sebelum Nabi Musa wafat, mereka ingkar dan menyembah patung sapi yang mereka buat dari emas. Mereka menamakan patung sapi itu Yahweh dan mengangkatnya sebagai Tuhan. Kemudian, kaum Yahudi ini banyak tinggal di kota Madinah. Pada waktu Nabi Muhammad SAW hijrah, mereka menjadi bagian dari masyarakat Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada agama Nasrani. Nah, agama Nasrani ini masih termasuk dalam golongan agama Samawi. Oh ya, Ibu lupa menjelaskan. Agama Samawi itu adalah agama berdasarkan wahyu gitu ya. Agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada para rasulnya atau oleh Allah kepada rasulnya. Jadi bukan buatan manusia ya. Agama Nasrani berasal dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kitab suci umat Nasrani adalah Injil, sama halnya dengan agama Yahudi. Pemeluk agama Nasrani waktu itu juga menyimpang dari ajaran agama Nabi Isa alaihissalam.
Jadi para pemeluknya itu banyak sekali mengubah isi dari kitab yang sebenarnya gitu ya. Isi sebenarnya dari dari kitabnya gitu, sehingga banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari aslinya. Setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah, mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Mereka juga meyakini bahwa ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Keyakinan ini disebut Trinitas. Mereka juga digolongkan sebagai Ahlul Kitab. Namun mereka menolak mengakui kenabian Muhammad SAW, padahal sudah jelas tercantum dalam kitab mereka. Jadi di dalam kitab Injil itu diterangkan bahwa akan ada nabi setelah Nabi Isa itu di akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad. Tapi mereka malu untuk mengakuinya karena Nabi Muhammad itu bukan dari golongan mereka, melainkan dari golongan bangsa Arab. Sekalipun begitu, ada beberapa orang yang percaya mereka itu adalah Zaid bin Naufal, Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Salaf, dan Khalid bin Sinan. Jadi keempat nama itu mereka adalah orang-orang yang percaya akan kenabian atau akan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul mereka gitu. Mereka beriman, tapi mereka masih tetap mengamalkan ajaran-ajaran dari kitabnya gitu. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang Zoroaster atau Majusi. Nah, Zoroaster atau Majusi ini termasuk ke dalam animisme dan dinamisme. Nah, sebelumnya Ibu akan terangkan apa sih animisme itu. Nah, animisme itu merupakan kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami benda seperti pohon, batu, dan sungai. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan ini menyembah berhala atau benda-benda yang dikeramatkan. Kepercayaan animisme dan dinamisme ini ada yang sudah berbentuk agama. Agama tersebut adalah agama Majusi atau Zoroaster. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan tentang agama Majusi atau Zoroaster ya. Agama Majusi adalah agama Persia kuno. Nama lainnya adalah Mazdaisme. Tuhannya disebut Ahura Mazda. Pada awalnya, agama Majusi mengajarkan penyembahan kepada banyak dewa. Pada tahun 660 sebelum Masehi, lahirlah Zoroaster. Jadi Zoroaster lahir pada tahun 660 sebelum Masehi. Ia mendapat tugas dari Ahura Mazda untuk membersihkan agama tersebut dari pemujaan terhadap dewa-dewa. Ia juga mengajak masyarakat untuk berbuat kebajikan dan menentang kejahatan. Sejak itulah agama Majusi disebut juga agama Zoroaster. Kitab suci agama Majusi adalah Avesta yang berarti pengetahuan. Kitab itu dilengkapi dengan Zen Avesta yang berarti penafsiran terhadap kitab Avesta. Ahura Mazda dilambangkan sebagai api yang memberikan cahaya dan menerangi. Penghormatan terhadap Ahura Mazda dilakukan dengan penghormatan terhadap api suci. Jadi orang-orang Majusi atau orang-orang Zoroaster itu, mereka yang beragamakan Majusi atau Zoroaster itu menyembah api. Mereka meyakini bahwa api itu adalah api suci. Jadi sebagai bentuk penghormatan terhadap Ahura Mazda. Begitu. Nah, untuk selanjutnya animisme dan dinamisme lainnya yaitu adalah penyembahan berhala. Nah, penyembahan berhala ini dilakukan oleh bangsa Arab dengan berbagai cara. Antara lain, mereka itu pertama menyembah berhala dengan cara berkeliling atau mengelilingi patung atau berhala sambil berdoa atau meminta sesuatu. Mereka akan berhenti kalau berhala tersebut sudah memberikan tanda bahwa permintaan mereka sudah terkabul. Cara yang kedua, mereka akan menyembah berhala dengan cara mempersembahkan hewan kurban untuk berhala. Yang ketiga, mereka akan menyembah berhala dengan cara
mempersembahkan sesaji atau sesajen untuk para penyembah berhala. Dan yang terakhir, cara yang mereka lakukan dalam penyembahan berhala itu dengan memberikan sesaji di tempat-tempat yang dianggap keramat. Nah, jadi seperti itulah orang-orang Arab ketika mereka melakukan penyembahan terhadap berhala. Animisme dan dinamisme lainnya yaitu mereka juga adalah melakukan penyembahan terhadap malaikat. Jadi ada sebagian bangsa Arab yang menyembahnya itu menyembah malaikat, memuja malaikat. Mereka meyakini bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Tuhan. Mereka beranggapan menyembah anak perempuan Tuhan sama seperti menyembah Allah. Mereka bersemedi dan memohon pertolongan kepada malaikat agar tujuan mereka tercapai. Selanjutnya, animisme dan dinamisme lainnya. Yang terakhir itu adalah penyembahan benda-benda langit. Jadi selain mereka menyembah patung, menyembah berhala, menyembah api, mereka juga menyembah benda-benda langit. Apa saja benda-benda langit? Banyak ya, seperti bulan, bintang, matahari gitu ya. Mereka akan menyembah bulan atau bintang pada malam hari, dan juga mereka akan menyembah matahari ketika siang hari. Jadi mereka itu percaya bahwa benda-benda langit tersebut itu sebagai penampakan wujud Tuhan gitu. Sebagai penampakan wujud Tuhan. Jadi sama saja mereka seperti menyembah Allah kalau mereka menyembah matahari, bulan atau bintang. Mereka bersemedi dan berdoa memohon pertolongan pada bintang-bintang agar tujuannya tercapai. Para tokoh penyembah bintang ini biasa disebut ahli nujum. Jadi mereka itu disebut ahli nujum. Ahli nujum ini orang yang mengetahui perhitungan perjalanan bintang-bintang sehingga mereka mengetahui berbagai keadaan dunia dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, demikianlah kepercayaan bangsa Arab pada waktu itu. Mereka banyak yang terjerumus pada penyembahan berhala dan kepercayaan yang sangat tidak masuk akal. Nah, pembahasan pelajaran 3 kali ini sudah selesai ya. Terima kasih kalian sudah mau menyimaknya. Dan semoga apa yang Ibu terangkan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.